Perikop 10 B3 Pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus tentang dosa yang tidak terampuni. Matius 12 ayat 22 ayat 3 sampai 37 dan Markus 3 ayat 20 sampai 30. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang yang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tak dapat. Waktu kaum berkeluarga mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekian orang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya putra Daud. Tetapi ketika orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem mendengarnya, mereka berkata dengan yang datang dari Yerusalem mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul, penghulu setan, yang mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu memanggil dan berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Setiap kerajaan terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah sehingga terpecah-pecah tidak dapat tertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Demikianlah juga kalau iblis memberontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Jadi jika aku mengusir setan dengan berkuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bagaimanakah orang dapat memasuki rumah orang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah mereka merampok rumah itu. Siapa aku tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Putra Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh setan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buah pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari lubuk jantung. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.